Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, izin memperkenalkan diri, nama saya Zika Maharkesya, NPM 2275039. Di sini saya akan menuliskan bagaimana penyusunan jurnal umum sebuah perusahaan. Nah, sebelum menuliskan jurnal umum, kita harus pahami dulu apa itu persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, kumpulkan bukti transaksi seperti nota, kwitansi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada identifikasi transaksi. Dan yang keempat, pencatatan jurnal umum. Dan kita harus pahami juga format-format dalam penulisan jurnal umum. Yang pertama itu ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Langsung saja kita menuliskan jurnal umum. Nah, formatnya seperti ini ya guys. Di sini kita sisakan space untuk menuliskan judul. Langsung saja judulnya Tika Salon. Cara menuliskan judulnya, yang pertama kita tulis dulu jurnal umumnya. Pada garis kedua kita tulis perusahaannya, Tika Salon. Contohnya Tika Salon. Pada baris yang ketiga kita tulis periodenya. Periodenya Desember 2017. Nah, contoh soal yang pertama, pada tanggal 2, Tika menyetorkan 50 juta sebagai modal awal ke rekening bank atas nama Tika Salon. Nah, pada tanggal 2 itu, yang pertama, tulis dulu tanggalnya kita garis seperti ini ya guys. Yang ini untuk bulan dan yang ini untuk tanggal. Kita tulis dulu bulannya, Desember, tanggal 2. Nah, yang pertama itu kan soalnya Tika menyetorkan sebagai modal awal, berarti masuknya yang pertama itu masuk kas dan modal. Kasnya itu kita tulis debit dan modalnya masuk ke kredit. Yang pertama kita tulis dulu kas. Kode referensinya kita juga tuh harus tahu kode referensi dari akuntansi itu. Kas, kode referensinya 111. Kita tulis di ref ini 111. Kita tuliskan modal awalnya 50 juta. Di kreditnya kita kasih tanda strip. Terus di bawah kas kita tulis modal. Modalnya jangan pas di bawah kasnya, tapi agak ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, supaya membedakan antara debit dan kredit. Modal itu kode referensinya 311. Di debitnya kita strip dan di kreditnya kita tulis 50 juta. Nah, transaksi yang kedua itu pada tanggal 2. Sewa ruko seharga 12 juta per tahun dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka itu masuknya ke debit. Jadi kita tulis dulu yang pertama sewa dibayar di muka. Kode referensi dari sewa dibayar di muka itu 113. Kita tulis 113. Di debitnya kita tulis 12 juta. Di kreditnya kita strip. Terus yang kedua kita tulis kas. Kasnya kita tulis agak ke kanan ya guys, supaya membedakan debit dan kreditnya. Kas, kode kas 111. Di debit kita strip dan di kreditnya kita tulis 12 juta.
Selanjutnya, pada tanggal 4 membeli peralatan salon secara kredit. Berarti itu masuk ke perlengkapan. Kita tulis perlengkapan. Terus perlengkapan secara kredit secara 6.500.000. Perlengkapannya kita tulis di debit 6.500.000. Kreditnya kita strip. Selanjutnya di bawahnya kita tulis hutang karena membeli peralatan salonnya secara kredit, jadi kita tulis hutang bukan kas. Hutang, kode referensinya 211, kita tulis di kredit 6.500.000. Selanjutnya transaksi yang keempat, pada tanggal 9 itu menerima uang sejumlah 2 juta dari pelanggan. Kita tulis yang pertama kas, di bawahnya pendapatan. Kode kas tadi 111. Kita tulis di kasnya 2 juta. Selanjutnya, transaksi yang kelima, pada tanggal 15, Tika Salon mengeluarkan sejumlah biaya gaji 2.500.000. Kita tulis beban gaji. Beban gaji itu kodenya 511. Beban gaji sebesar 3.350.000. Kita tulis di bawah beban gaji itu ada kas. Kodenya jangan lupa ditulis ya guys. 3.350.000 di kredit. Selanjutnya transaksi ke-6 pada tanggal 16 membayar kredit sebesar 1.250.000. Itu masuk beban membayar kredit itu masuk ke prepay. Kita tulis Prive. Kodenya 312 dengan jumlah 1.250.000. Di bawah Prive kita tulis kas. Transaksi selanjutnya pada tanggal 18 Tika menerima uang sebesar 2.500.000 untuk kebutuhan pribadi. Nah, pada tanggal 16 itu masuknya bukan Prive
tetapi masuknya hutang. Kode hutang itu 211. Selanjutnya transaksi pada tanggal 18, Tika menerima uang sebesar 2.500.000 untuk kebutuhan pribadi. Nah, ini masuknya ke prepaid dan kas. Kita tulis dulu prepaid dan kas. Kasnya masuk ke kredit. Prepaid dengan kode 312 dan kas 111. Prepaidnya kita tulis 2.500.000 dan di kredit kita juga tulis 2.500.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 20 itu Tika membeli peralatan seharga 4 juta secara tunai. Nah, yang pertama kita tulis peralatan di debit dan kas di kredit. Peralatannya kita tulis kodenya dulu 121 dan kasnya 111. Membeli peralatan tadi seharga 4 juta. Kita tulis dulu di debit 4 juta. Lalu di bawahnya kita tulis di kredit seharga 4 juta. Selanjutnya pada tanggal 22 membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 6 juta. Itu masuknya asuransi bayar di muka. Kita tulis asuransi bayar di muka. Dengan kode 113. Di bawahnya kita tulis kas. Asuransi bayar di mukanya sebesar 6 juta. Selanjutnya kita tulis transaksi selanjutnya pada tanggal 23 Desember itu memberikan layanan kepada pelanggan seharga 250 tetapi belum dibayar. Nah, ini termasuk piutang dan pendapatan. Kita tulis dulu piutang pada debit. Selanjutnya pendapatan pada kredit. Piutang dengan kode 112 dan pendapatan 411. Di piutang itu masuk kredit, kita tulis 250. Di kredit kita tulis pendapatannya masuk ke kredit, kita tulis 250. Selanjutnya tanggal 25, transaksi selanjutnya tanggal 25 itu melunasi hutang pada transaksi keempat yang membeli perlengkapan itu. Transaksi keempat itu sebesar 2 juta. Kita tulis yang pertama itu hutang. Di bawah hutang itu kita tulis kas. Hutang dengan kode referensi 211 dan kas 111. Hutangnya kita tulis di sini
5.250.000 di debit, dan kas masuk ke kredit 5.250.000. Transaksi selanjutnya pada tanggal 27 itu dibeli peralatan seharga 2 juta secara kredit. Nah, pada tanggal 27 itu beli peralatan, kita tulis di bawahnya kas. Mohon maaf guys, secara hutang. Secara kredit, jadi kita tulis hutang. Kita tulis di debit seharga 2 juta, dan di hutang kita tulis di kredit seharga 2 juta. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 28 menerima pembayaran untuk transaksi tanggal 23 sejumlah 250. Kita tulis kas dan piutang. Kasnya kodenya 111 dan piutang 112. Nah, di kas kita tulis 250, dan di kredit kita tulis juga 250. Selanjutnya pada tanggal 30 menerima sejumlah 3 juta dari pelanggan untuk layanan tata rias yang akan dilakukan bulan depan. Ini masuk ke kas dan pendapatan. Yang pertama kita tulis kas dulu di debit dan pendapatan di kredit. Kasnya 111 dan kredit 411. Dan pendapatan, maaf guys, sebesar 3 juta di debit dan kredit. Selanjutnya, transaksi terakhir pada tanggal 31 dibayar biaya pengangkutan untuk pembelian barang sebesar 6 juta. Kita tulis tanggal 31 biaya angkut dan kas di kredit. Biaya angkut itu kodenya 122 dan kas 111. Kita tulis pertama di debit 6 juta dan di kredit 6 juta. Nah, jika sudah selesai transaksinya, langsung kita jumlahkan saja debit dan kredit di bawahnya. Untuk menjumlahkan itu kita tidak boleh ada garis gitu ya guys, kalau akuntansi. Jadi kita jumlahkan dulu. Itu menjumlahkannya harus balance. Pertama